لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah ta'ala yang menciptakan langit berlapis-lapis tanpa memerlukan tiang, menghamparkan bumi berlapis-lapis tanpa memerlukan bulldozer, membentangkan lautan berkolam-kolam tanpa memerlukan terpal, menurunkan hujan dari langit tanpa memerlukan tangki. Hujan ini turun dari awan, jaraknya sekitar 3-5 km. Kalau kecepatan hujan ini mengikuti kecepatan gravitasi bumi, maka normalnya dia akan sampai ke bumi dengan kecepatan 700 km per jam. Itu hampir menyerupai dengan peluru pistol kecepatannya. Sehingga kalau tidak ditahan oleh Allah dengan kasih sayangnya, maka pasti rumah-rumah akan bolong-bolong, atap-atap akan hancur, mobil-mobil tidak ada yang bisa berlalu. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kirimkan angin yang berlapis-lapis untuk menahan lajunya kecepatan hujan, sehingga ketika sampai di bumi dalam keadaan dapat dinikmati kesejukannya, keindahannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghembuskan angin ke timur dan ke barat tanpa memerlukan blower, menumbuhkan pepohonan tanpa memerlukan bertani. Satu orang petani saya jumpa di Thailand. Saya katakan, enak ya kamu jadi petani. Oh, apa enaknya? Sehari-hari saya pergi ke kebun, bertungkus lumus, terkena kayu, terkena batu, terkena tanah, kadang-kadang digigit lintah, terluka ditusuk duri. Saya katakan, apa yang kamu lakukan? Kamu letakkan biji di atas bumi, buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang keluarkan akarnya, Allah yang keluarkan batangnya, Allah yang keluarkan daunnya, Allah yang keluarkan bunganya, Allah yang keluarkan buahnya, Allah yang merubah dari pentil menjadi besar, Allah yang merubah dari hijau menjadi kuning, Allah yang merubah dari rasanya pahit menjadi manis. Apa yang kamu lakukan? Setelah matang kamu ambil, kamu jual di pasar, kamu dapat duit. Itu semua Allah yang kerjakan, kamu yang dapat duit. Dia ngangguk-ngangguk. Benar. Apakah kamu bisa mengeluarkan akar pohon? Tidak bisa. Kamu bisa mengeluarkan buahnya? Tidak bisa.
La ilaha illallah. Saya ketemu seorang dokter di Somalia, di Mogadishu. Saya bilang, enak ya kamu jadi dokter. Oh, apa enaknya kata dia? Yang datang ke saya orang kesakitan, orang mengeringis, orang mengeluh, berdarah-darah. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu cuma kasih pil, kamu kasih suntik, Allah yang sembuhkan, kamu yang terima duit. Emang kamu bisa menyembuhkan orang sakit? Dia bilang tidak bisa. Dokter juga sakit kata dia. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Saya ketemu Haji Nendi, seorang pengusaha hotel. Masya Allah. Dia bilang, enak ya kamu jadi pengusaha hotel. Kamu coba bikin gedungnya, kamu bikin ranjangnya. Orang datang ke sana didatangkan oleh Allah untuk tidur di sana. Kamu yang terima duit. Kalau Allah tidak datangkan orang tidur di sana bagaimana? La ilaha illallah. Kesalahan terbesar manusia hari ini, mereka mengira bahwa dialah yang berbuat. Padahal tidak, hadirin. Allah yang buat. Allah se hota hai. Allah ke ghar se kuch nahi hota hai. Allah yang buat, selain Allah tidak bisa buat apa-apa. La ilaha illallah. Hadraji mengatakan di seluruh permukaan bumi ini, sampai hari kiamat, tidak ada satu kaum, tidak ada satu kumpulan manusia yang lebih hebat, yang lebih kuat, dan lebih benar dalam perkara agama selain para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena yakin mereka benar bahwa Allah se hota hai, Allah ke ghar se kuch nahi hota hai. Allah yang buat, selain Allah tidak bisa buat apa-apa. Tapi keyakinan itu, hadirin, tidak datang dengan serta-merta. Dahulu mereka jahil. Mereka menyembah berhala. Bahkan bukan satu, bukan dua, 360 berhala. Mereka letakkan di atas Ka'bah. Kalau mereka lapar, mereka menyembah Tuhan yang menghilangkan lapar. Kalau mereka sakit, mereka akan datang menyembah kepada Tuhan yang menyembuhkan. Kalau mereka ingin bertani, mereka akan datang kepada Tuhan yang menumbuhkan pepohonan. Itu keyakinan mereka. Setiap hari mereka datang kepada Tuhan yang berbeda-beda. Kemudian Nabi SAW dakwah kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Mereka heran, kami ini sudah menyembah 360 Tuhan, hidup masih susah. Kamu ini datang membawa Tuhan yang satu, macam mana bisa mengatasi masalah kita? Hadirin yang mulia, tapi Nabi terus dakwah, menyampaikan kepada mereka bahwa Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Tapi satu hari nanti ketika nyawa dicabut, maka akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Akhirat itu dekat, hadirin. Ada orang pagi-pagi masih duduk di beranda, sore-sore sudah tidur dalam keranda. Kata Ki Uzairan almarhum,
Ada orang maghrib masih di dunia, isya sudah sampai di akhirat. Tiap hari umur kita bukan bertambah hadirin, tapi semakin berkurang. Ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy bahwa kita harus siapkan bekal akhirat. Satu demi satu mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mereka pun berubah. Yang merubah kehidupan mereka adalah usaha Nabi. Inilah usaha yang mendatangkan kita juga ke Kuala Lumpur, Malaysia ini. Mendatangkan orang dari Pinrang, mendatangkan orang dari Papua, mendatangkan orang dari Sukabumi, mendatangkan orang dari Jakarta. Dari seluruh Indonesia hari ini berkumpul 3.000 orang. Dari Sumatera, Kalimantan, dari Ternate, dari Ambon, dari NTB, NTT, semua hari ini telah berkumpul di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk apa? Belajar usahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha yang telah merubah manusia dari jahil menjadi alim, dari degil menjadi beradab, dari musuhan menjadi kasih sayang, dari perang berubah menjadi damai, dari miskin berubah jadi kaya raya. Hadirin yang mulia, usaha Nabi ini sederhana, karena Nabi yakin bahwa yang menentukan apa yang zahir adalah dari yang batin. Yang menentukan kejadian di bumi adalah apa yang tertulis di langit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada para sahabat untuk senantiasa naik ke langit. Nabi SAW beritahu mereka bahwa Allah Ta'ala menetapkan setiap perkara-perkara yang akan terjadi di bumi, itu penentuannya di langit. Rizki yang ditetapkan untuk kalian di bumi, itu ditetapkannya di langit. Bahkan ditempatkannya di langit. Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat, membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Apabila mereka mengeluh kepada Nabi, seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini kena krisis moneter. Kalau di zaman sekarang mungkin listrik sudah bunyi, tit tit tit, pas tidak punya duit. Allah. Anak di pesantren minta bayaran. Mungkin beras sudah habis, tapi belum ada tanda-tanda. Maka dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku kena krismon. Nabi bukan kasih duit, ini kamu pergi dagang di pasar, ini kamu tanam, ini ada pokok kamu tanam di kebun, ini ada kambing kamu ternak di padang rumput. Tidak, hadirin. Nabi bacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Jadi Nabi memberi solusi kepada sahabat ini untuk menyelesaikan masalahnya dengan sholat. Hadirin yang mulia, hari ini kita kurang pandai menggunakan sholat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah kita.
Satu hari di Bengkulu terjadi paceklik, kemarau panjang. Sudah 3 bulan tidak ada hujan turun. PDAM sibuk ngantar air ke timur, ke barat, utara, selatan. Tiap hari ratusan tangki air dikirim untuk memberikan air kepada warga yang sudah kehabisan air. Sumur-sumur mereka kering. Pipa air mereka juga tidak keluar. Sehingga Wali Kota Bengkulu Haji Helmi Hasan katakan, mari kita sholat istisqa. Maka diselenggarakan sholat istisqa di Masjid At-Taqwa hari Ahad pagi. Orang-orang berkumpul sampai patung Fatmawati. Ribuan orang datang. Saya diminta untuk khutbah sholat istisqa. Sedang khutbah itu, angin mulai berhembus. Selesai khutbah, awan sudah mulai mendung. Sore hari gerimis telah datang. Malam hari hujan deras. Hadirnya mulia, sholat ini dahsyat. Mana ada teknologi yang bisa menurunkan hujan. Ini perkara yang mudah. Ini alat yang mudah. Setiap orang bisa melakukannya. Ambil air wudu, berdiri 2 rakaat, turun air dari langit. Allah, hujan. Allahu Akbar. Hadirnya mulia. Tadi pagi kita mau sarapan, kita mau sahur. Mau sahur durian. Saya pergi mendekat ke pohon durian. Kata Pak Kiai, panggil, suruh turun duriannya. Saya panggil, durian turun, kami mau sahur dengan durian. Baru selesai bicara tiba-tiba gedebuk. Durian telah datang. Subhanallah. La ilaha illallah. Hadirin yang mulia, pertolongan Allah nampak nyata. Jadi alat untuk menyelesaikan masalah ini dengan sholat. Kenapa dengan sholat, hadirin yang mulia? Karena Allah Ta'ala menetapkan bahwa rizki itu di langit. Dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ditetapkan rizki kamu. Di langit diletakkan rizki kamu. Dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Hari ini manusia ini letih karena barang itu ditaruh di langit, sibuk mencarinya di bumi. Pak beleng-beleng, kata Ustaz Latif. Barang itu ditaruh di atas, dicari di bawah. Jadi capek. Allahu Akbar. Dan kita ditipu. Kadang-kadang yang menipu kita bukan orang bodoh, tapi para sarjana ekonomi, doktor ekonomi, profesor ekonomi. Kalau kita tanya, wahai profesor, bagaimana caranya mengatasi masalah ekonomi? Oh, kita harus mencetak 1000 hektar sawah. Oh, kita harus menanam 1 juta pokok durian. Kita harus produksi 1000 perahu nelayan. Itu semua barang ada di bumi, sedangkan rizki diletakkan di langit. Yang benar Pak Jenggot ini, ketika dia memerlukan sesuatu, dia sholat. Kenapa?
Karena sholat ini adalah kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, pesawat untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit. Naik ke langit tidak bisa pakai helikopter. Naik ke langit dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Maka hadirnya mulia, Nabi perintahkan sahabat, wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat. Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan cucunya? Sholat ini solution for all problems. Hadirnya mulia, tapi hari ini orang tertipu dengan pandangan mata. Dia tanam, kemudian keluar buah, kemudian dia jual, kemudian dia dapat untung. Maka yakin dia dengan bertani itulah dia akan datang kejayaan. Para pedagang, dia taruh barang-barang di kedainya, kemudian pembeli datang, dia pun dapat untung. Dengan untungnya itu dia buat rumah, dia beli kereta, dia pergi haji. Maka yakinnya bahwa tokonya inilah yang mendatangkan keuntungan. Tertipu dengan apa yang ada dalam pandangan mata. Hadirin yang mulia, para sahabat, dibawa Nabi SAW kepada suasana di mana mereka mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala yang berada di balik setiap peristiwa. Dan Nabi SAW mengenalkan sahabat dengan cara taklim. Kata Maulana Inamul Hasan, 4 perkara ini kalau ada dalam kehidupan umat, maka dalam sekejap kejahilan seluruh manusia akan hilang. Apa itu? Sunnah sunana, sikna sikana. Sunnah sunana, sikna sikana. Sunnah ini dengar, sunana perdengarkan, sikna artinya belajar, sikana ajarkan. Dengar, perdengarkan lagi, yakni sampaikan kepada yang lain. Belajar, ajarkan lagi, yakni ajarkan kepada orang lain. Hari ini kita ini duduk taklim dalam masjid, dalam surau, kita dengarkan kalam Allah, kita dengarkan sabda Rasulullah, tapi kita tidak sampaikan kepada orang rumah kita. Sahabat tuh tiap hari mereka di depan Nabi menjadi muta'allim, ketika pulang ke rumah menjadi mu'allim, kepada tetangganya mereka menjadi muballigh, sesekali mereka keluar menjadi mujahid. 4M nih kehidupan sahabat: muta'allim, mu'allim, muballigh, mujahid. Di depan Nabi mereka muta'allim, mereka belajar, sampai di rumah mereka jadi mu'allim. Sehingga ilmu yang ada di masjid sampai ke rumah. Hari ini karena orang-orang masjid pulang ke rumah diam saja, maka akhirnya orang rumah yang ngomong kepada ahli masjid. Akhirnya berita-berita rumah sampai ke masjid, berita-berita pasar sampai ke masjid, berita-berita kantor sampai ke masjid, berita pabrik sampai ke masjid, berita pertanian sampai ke masjid. Dulu hadir yang mulia, berita-berita masjid sampai di rumah, berita masjid sampai di kantor, berita masjid sampai di pabrik, berita masjid sampai di hotel, berita masjid sampai di ladang-ladang, di kebun-kebun, berita masjid sampai di pasar-pasar, sehingga lahir hafiz-hafiz Al-Quran di pasar. Imam Malik ini ayahnya pedagang, Imam Malik hafiz Quran di pasar.
Subhanallah. Karena begitu hebatnya kehidupan taklim di masjid sehingga suasananya itu berpengaruh. Dengan taklim ini kita akan dapat ilmu, mengenal siapa Allah, mengenal siapa Rasulullah. Allah. Hari ini orang senang kenal dengan pejabat, kenal dengan bupati, kenal dengan gubernur, kenal dengan presiden. Tahu hobinya presiden, tahu berapa jumlah anaknya presiden, tahu kebiasaan-kebiasaan presiden, kenal betul. Tapi tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui ta'lim kenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan, ya ibadi utslubuni tajiduni idza wajadtani wajadta kulla syai wa idza faqadtani faqadta kulla syai. Ya hambaku, carilah aku. Kalau engkau mendapatkan aku, engkau dapatkan segalanya. Masya Allah. Tapi kalau engkau kehilangan aku, engkau akan kehilangan segalanya. Allah perintahkan, kita disuruh mencari dia. Allahu Akbar. Pak Cecep itu cerita, di zaman Nabi Isa alaihissalam ada orang diam-diam mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa balik, dia sembunyi, dia pura-pura tidak ikut. Tapi ketika Nabi Isa alaihissalam jalan lagi, dia ikut lagi. Maka orang ini ditanya, "Hei, Fulan, kenapa kau ikut aku?" Maka karena sudah tertangkap basah, dia mengaku, "Wahai Nabi Allah, wahai Ruhullah, engkau perintahkan kami beriman. Jadi saya ini mau ikut engkau karena aku ingin iman. Kalau begitu marilah, jangan jauh-jauh." Maka orang itu mendekat, berjalan bersama Nabi Isa alaihissalam sampai satu tempat. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Kita istirahat sekejap, rehat sekejap." Ini ada 3 potong roti. Ini saya letak di sini. Saya mau ke belakang sebentar. Pulang Nabi Isa alaihissalam, rotinya tinggal 1. Maka Nabi Isa tanya, "Tadi ada 3 potong roti. Mereka hanya berdua, roti 3, tapi hilang 2. Jalan di depan mereka ada sungai yang lebar, airnya deras, dalam pula, mungkin ada buaya. Nabi Isa pegang tangan orang ini, kemudian suruh tutup mata. Tutup mata kamu. Ditutup matanya, kemudian bismillah. Tiba-tiba sudah sampai di seberang. Ayo kamu tengok, balik. Oh iya, kita sudah sampai di seberang. Kata Nabi Isa, demi zat yang telah menyeberangkan kita dari sungai yang deras dan dalam yang ada buayanya, aku bertanya kepada engkau, siapa yang makan roti yang satu lagi? Kata orang itu, saya tidak tahu. Ya sudah, Nabi Isa tidak mau ngajak bertengkar. Jalan lagi, lewati padang pasir, sampai naik ke atas gunung. Habis bekal makanan, sudah letih, nggak kuat lagi mendaki, sampai akhirnya tergeletak. Tiba-tiba dalam keadaan kelaparan, kehausan, 1 ekor rusa dengan susu yang besar datang meletakkan susunya di mulut Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sudah itu meletakkan susunya ke mulut orang yang ikut Nabi Isa ini.
Kemudian setelah kenyang, segar, dia bangun. Maka Nabi Isa tanya, demi zat yang telah mendatangkan seekor rusa membawakan susu untuk kita, tolong jawab pertanyaan saya, siapa yang makan roti yang satu lagi? Insyaallah. Kata dia, saya tidak tahu. Akhirnya Nabi Isa jalan lagi, ayo terus kita jalan. Jalan terus sampai di tepi pantai. Di situ ada 3 buah batu. Nabi Isa duduk sebentar kemudian berdoa. Ternyata batu ini berubah menjadi emas. Nabi Isa katakan, ini ada 3 buah emas, 3 buah batang emas terbuat dari batu. Ini 1 buat aku, 1 buat kamu, 1 lagi buat yang makan roti itu. Maka orang itu langsung mengaku, saya yang makannya. Maka akhirnya kata Nabi saya, sudahlah, itu buat kamu semua. Dikasihlah emas itu kepada orang ini. Tapi ini emas besar, tidak bisa dipikul. Tinggalkan aja, kata Nabi Isa. Kita lanjutkan perjalanan, takaza masih banyak. Umat masih jauh daripada agama. Tapi orang ini karena emas ada di hadapannya, maka dia katakan, wahai Nabi Isa, saya ini orang jalannya cepat. Kamu kemana kasih tahu saya nanti nyusul. Kirim GPS saja, Sherlock. Nabi Isa ngajak dia untuk melanjutkan takaza, dia tidak siap karena sudah ada emas di hadapannya. Masya Allah. Dunia telah menjadi penghalang dakwah. Banyak alasan. Dibujuk-bujuk tidak mau. Saya bisa nyusul nanti. Saya nanti bisa beli unta yang cepat, kuda yang cepat, Alphard yang kuat. Akhirnya Nabi Isa meneruskan perjalanan. Ketika Nabi Isa telah pergi, ternyata ada 2 penjahat datang. Preman datang. Dia lihat ada 1 orang dengan 3 bongkahan emas. Maka mereka berbisik-bisik, kalau kita bunuh dia, itu emas kita bisa bagi 2, 1,5, 1,5. Kata kawannya, benar juga. Maka mereka mendekat, menggertak. Kamu siapa? Saya Fulan, kartun baru. Maka dia pun mulai berbincang-bincang, menunjukkan persahabatan. Nah, kita ini harus berkawan, tapi ini barang kita harus bagi. Kamu tidak kuat menghabiskannya sendiri. Nah, tapi ini kan hasil perjuangan saya. Tidak, kalau kamu tidak mau, nanti kamu akan kami bunuh. Oh ya, kalau begitu boleh. Daripada mati, nanti kita bagi satu. Udah bincang-bincang mereka, rencana-rencana proyek-proyek yang akan diinvest, sawah ladang yang akan dibeli, gunung lautan yang akan dibeli, sampai perutnya berbunyi, kita lapar nih, harus ada yang pergi beli makan ini. Siapa lah yang pergi beli makan? Ini siapa yang jaga? Oh, harus 1 orang pergi beli makan, 2 orang yang jaga. Ya sudah. Diundi siapa yang pergi. Ternyata salah satu penjahat itu dapat undian untuk pergi beli makan. Ketika dia pergi beli makan itu dia terpikir, kalau aku kasih racun, ini emas akan menjadi milik saya seorang. Maka dia pun kasih racun makanan itu. Di belakang 2 orang ini berpikir, kalau orang itu mati, maka kita bagi 2.
1,5 buat kamu, 1,5 buat saya. Ya udah, kalau begitu kita bunuh saja kalau dia datang. Begitu dia datang langsung dipukul dengan kayu, matilah terkapar itu. Setelah mati terkapar, karena tadi dia lapar, nah dia makanlah berdua. Ternyata setelah dimakan, mati juga dia. Emasnya ada di situ, 3 orang terkapar di situ. Nabi Isa balik bersama murid-muridnya atas kilannya yang baru. Dia lihat, itu ada emas, itu ada 3 orang terkapar. Nabi Isa memberitahu, itulah dunia. Ini dunianya tidak berubah, tapi orangnya sudah mati. Hartanya tidak berubah, orangnya pukul-pukulan, orangnya antar saudara, antar tetangga, antar kabilah, ini bunuh-bunuhan. Karena dunia ini fitnah, maka ketahuilah jangan mencari dunia. Begitulah hadirnya mulia hari ini. Manusia telah lupakan takaza karena dunia telah ada di hadapan mereka. Padahal Allah sudah memberitahu dalam hadis qudsi melalui Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai maksud tujuan hidupnya, Allah Subhanahu wa taala akan berantakin urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan letakkan kemiskinan di depan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma katabalah. Sedangkan dunia tidak akan datang kepada dia melainkan apa yang sudah tertulis untuknya. Allahu Akbar. Hadirnya mulia. Dan Nabi melanjutkan, wa man kanatil akhirata niyatahu. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, jama'allahu alaihi amrahu. Allah akan jamakkan, Allah akan satukan urusan-urusannya. 1000 urusan itu dijadikan satu tombolnya saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya urusan di zaman Nabi, banyaknya urusan zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Itu semua diselesaikan. Hadirnya mulia, jama'allahu alaihi amrahu. Allah akan jamakkan, Allah satukan urusannya, satu tombol selesai. Wa ja'ala ginahu baina aini. Allah letakkan kekayaan di depan kedua matanya. Fa'atat dunya wa hiya ragimatun, sedangkan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan merangkak-rengkek minta diambil. Durian akan jatuh dengan sendirinya. Hadirnya mulia, Allahu Akbar. Ini orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Hadirin mulia, kita dilarang untuk berkeringat nih untuk urusan dunia. Allah sudah kasih tahu melalui nabinya SAW, khalaqtuka lil ibad fala tal'ab. Aku ciptakan engkau untuk ibadah, jangan main-main kamu. Wa qasamtu laka rizquka fala tat'ab. Aku sudah jamin rezeki kamu, jangan kamu capek-capek. Untuk urusan rezeki kita dilarang berkeringat. Hadirnya mulia, urusan agama ini kita harus berkeringat, harus bersungguh-sungguh. Tapi hari ini terbalik kehidupan kita. Hadirnya mulia, untuk urusan dunia kita berkeringat, bertongkos lomos, naik turun gunung. Tetapi untuk urusan agama kita main-main. Hadirnya mulia, kita berjalan di bumi Allah, lupa kepada Allah. Kita menghirup udara Allah, lupa kepada Allah. Kita minum airnya Allah, lupa kepada Allah. Kita makan berasnya Allah, lupa kepada Allah. Kita sembeli ayamnya Allah, lupa kepada Allah. Kita potong kambingnya Allah, lupa kepada Allah. Hari ini manusia ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diperlukan kita untuk berkunjung kepada rumah-rumah tetangga kita sehari-hari. Luangkan waktu 2,5 jam setiap hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu kita assalamualaikum, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya umat ini lalai karena kesalahan kita. Hadirnya mulia, mereka tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala karena
Kita ini tidak mendatangi mereka. Hadirin mulia, mau saya bercerita ada satu orang suami istri ini bertengkar. Mereka sudah mau bunuh-bunuhan. Tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Assalamualaikum. Kaget mereka. Maka ketika dibuka, masuklah ini Pak Jenggot ke rumahnya, bicara tentang kebesaran Allah. Maka mereka menangis. Mereka berpelukan. Loh, ada apa? Kami ini barusan bertengkar mau bunuh-bunuhan suami istri. Tapi tiba-tiba Pak Jenggot datang. Ternyata ini tipuan setan. Allah. Hadirin yang mulia, hari ini kita tidak tahu betapa dahsyatnya usaha dakwah ini menyelesaikan semua masalah. Masalah ekonomi selesai dengan dakwah, masalah sosial selesai dengan dakwah, masalah pendidikan selesai dengan dakwah, masalah keamanan selesai dengan dakwah. Hadraji Maulana Sa'ad Damat Barakatuh katakan, dakwat kakam tamam muskilat kahal he. Kerja dakwah ini solusi semua masalah. Kerja dakwah ini solusi. Maka hadirin yang mulia, satu keluarga ini kerja dakwah, maka masalah dalam keluarga itu akan selesai. Satu RT kerja dakwah, masalah dalam RT selesai. Satu kelurahan kerja dakwah, masalah kelurahan selesai. Satu kecamatan kerja dakwah, masalah kecamatan selesai. Satu kabupaten kerja dakwah, masalah sekabupaten selesai. Satu provinsi kerja dakwah, masalah seprovinsi selesai. Satu negara kerja dakwah, satu negara selesai masalahnya. Bungkus. Allahu Akbar. Dan dakwah ini mudah hadirin. Tidak harus mondok dulu baru boleh dakwah. Tidak harus hafiz Quran dulu baru boleh dakwah. Dakwah ini mudah hadirin. Saya berjalan dengan orang-orang bisu di Pakistan, melewati rumah bertingkat. Di atas rumah bertingkat itu ada orang-orang lagi duduk ngobrol. Orang bisu ini mentepuk tangannya, kemudian memberikan isyarat, ngajak untuk sholat berjamaah ke masjid. Hadirin yang mulia, ini orang bisu tidak bisa berkata-kata, tapi dengan isyarat tangan orang yang berada di loteng itu turun tangga berjalan menuju ke masjid. Orang bisu bisa dakwah hadirin, apalagi bapak-bapak, saudara-saudara ini mulutnya sempurna, suaranya bagaikan penyanyi-penyanyi yang merdu. Allahu Akbar. Gunakan lisan itu untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Bersedia hadirin? Insyaallah. Hadirin yang mulia, Allah akan selesaikan masalah kita dengan dakwah. Karena dengan dakwah ini pertolongan Allah akan datang. Masih katakan ad-dakwah dawa. Dakwah ini obat. Orang sakit ini sembuhnya dengan dakwah, hadirin yang mulia. Kemarin tuh saya terima karguzari laporan orang-orang yang jalan kaki di ujung Kulon, Banten. Ada orang lumpuh dibawa ke masjid pakai kursi roda. Itu lumpuh sudah 4 tahun. Itu tidak bisa jalan. Dia nusro jamaah ini 3 hari dia makan tidur bersama jamaah di masjid. Hari keempat dia bisa bangun dan berjalan, hadirin. Jamaah yang sama itu ada orang stroke, mukanya mereng sudah, tidak bisa bicara, suaranya tidak keluar, bisu jadinya. Sudah 4 bulan kena stroke. Dia datang kepada jamaah itu 3 hari bersama jamaah. Hari keempat dia bisa ngobrol. Allahu Akbar. Dakwah. Hadirin yang mulia, di tempat saya ada namanya Haji Supardi di BSD itu. Haji Supardi ini ayahnya Nur Hayati, pembalap sepeda, atlet sepeda nasional, sangat terkenal karena dia se-Indonesia juara sepeda. Nur Hayati ini, ayahnya bernama Haji Supardi. Dia kena penyakit gout, penyakit asam urat.
Kalau dia makan sedikit daging saja, itu kakinya akan menjadi bengkak seperti bola. Menderita sekali. Satu hari kita kasih tahu dia, Pak Haji, keluar jalan Allah Ta'ala, Allah sembuhkan. Dia pindah rumah ke Jogja, sehingga saya kehilangan kontak. Tiba-tiba berapa bulan kemudian dia datang ke BSD lagi, dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang ceria, badannya ringan. Saya perhatikan kakinya sudah tidak bengkak. Dia bilang, bagaimana Haji? Obatnya apa? Dia bilang, saya baru keluar 40 hari di Palembang. Sekarang Allah sudah sembuhkan kaki saya. Dia potong kambing, dia yang masak, kita makan bersama dia. Allah sembuhkan. Ada namanya Engkong Haji Kamun. Engkong Haji Kamun nih anaknya kena cuci darah. Dia harus cuci darah 2 kali dalam seminggu. Senin Kamis dia cuci darah. 1 kali cuci darah 1 juta rupiah, 300 ringgit. Iya. 2 minggu. Setiap minggu 2 kali harus keluar 300 ringgit. Kita beritahu, keluarlah Engkong 4 bulan. Dia keluar Jawa Timur, jalan kaki 4 bulan. Subhanallah. Bulan ketiga, ketika anaknya dibawa ke rumah sakit, dipasang selang-selang untuk cuci darah, dialisis. Itu tiba-tiba dia cabut. Ini selang-selang, darah berhamburan di rumah sakit. Spray, lantai, dinding semuanya kena. Dia berteriak, saya tidak mau cuci darah lagi. Dokter ngelihat, dokter pun marah. Saya tidak mau cucikan darah kamu lagi. Udah pulang. Subhanallah, dia sembuh. Sampai hari ini tidak cuci darah lagi. Allah Akbar. Dakwah-dakwah, pertolongan Allah ini terang, jelas, nyata dengan dakwah hadirnya mulia. Masya Allah. Karena itu kita kerja sungguh-sungguh. Dulu para sahabat ditolong Allah dengan dakwah. Dulu mereka ini jahil, dengan dakwah mereka berubah jadi alim. Dulu mereka ini degil, dengan dakwah akhlak mereka jadi mulia. Dulu mereka ini musuhan, dengan dakwah ini menjadi kasih sayang. Dulu mereka ini perang, dengan dakwah mereka berubah jadi damai dengan dakwah ini. Dulu mereka miskin berubah jadi kaya raya, hadirin. Allah. Mereka kalau sedekah bukan 1 juta 2 juta, 1 miliar 2 miliar sedekahnya sahabat. Seorang nenek-nenek dikasih duit sama Sayyidina Hasan 1000 dinar. 1000 dinar itu 4 miliar, hadirnya mulia. Masya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu denda, membayar denda karena ketinggalan sholat berjamaah. Berapa denda dia bayar? 200.000 dirham. 1 dirham itu bisa beli seekor ayam. Kalau 1 dinar bisa beli seekor kambing. 200.000 dirham, artinya 200.000 ekor ayam. Itu dendanya Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. 1 truk tuh ayam isinya 2.000. Jadi kalau 200.000 perlu 100 truk untuk ngantar ayam-ayam denda Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Di sini siapa yang pernah ketinggalan sholat berjamaah denda 100 ringgit? Hadirin mulia, Sayyidina Umar paham nilai sholat. Hari ini kita tidak paham nilai sholat. Paham nilai agama, hari ini kita tidak paham nilai agama. Karena itu kita perlu keluar 4 bulan jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami nilai-nilai agama. Hadirin yang mulia, 4 bulan itu sebentar. Kalau dalam setahun itu 3 kali 4 bulan. Jadi kalau umur kita sudah 30 tahun, artinya sudah 90 kali 4 bulan. Kalau umur kita 40 tahun, artinya sudah 120 kali 4 bulan. Kalau umur 50 tahun,
150 kali 4 bulan. Dari 150 itu mintalah satu, sedikit. Hadirin yang mulia, tidak seluruhnya. Walaupun kita berjanji inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya solatku, pengorbananku, hidupku, matiku, seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu omongan kita. Tapi Allah tidak minta semuanya, minta sedikit saja. Dari 150 kali 4 bulan, hanya satu itu saja. 4 bulan saja. Bagaimana hadirin? Bersedia hadirin? 4 bulan insyaallah cash keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selesaikan masalah-masalah kita, sembuhkan penyakit-penyakit kita. Allah akan rubah kehidupan kita. Hadirin yang mulia, insyaallah sebentar lagi nanti selepas zuhur atau sebelum zuhur kami akan berangkat dari masjid ini, dari Surau Ubadah di Kampung Tanjung Nelai, Bukit Kadir, di Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia ini. Subhanallah, kami sangat terkesan dengan sambutan saudara-saudara kami, orang-orang Ansor di masjid ini. Subhanallah, setiap orang lewat singgah bawa roti, bawa susu, bawa buah, Masya Allah. Setiap 2 jam durian juga jatuh. Allahu Akbar, luar biasa. Makanan tidak berhenti-berhenti, Masya Allah. Kami ini belum tentu bisa membalas kebaikan tuan-tuan ini, tapi semoga Allah Ta'ala balas kebaikan Tuhan dengan surga yang luas dan bidadari yang cantik jelita. Mengucapkan salam ini hukumnya sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib. Kami sudah mengucap salam ke sini, tuan-tuan wajib untuk datang ke Indonesia untuk menjawabnya. Bersedia insyaallah? Semoga Allah terima. Mohon maaf, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.